Hai teman-teman, apa kabar? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja. Hari ini aku ingin membahas sesuatu yang sangat dekat di hatiku. Tetap tegar dalam situasi sulit. Hidup seringkali memberikan kita tantangan, dan bagaimana kita menghadapi saat-saat ini dapat benar-benar mendefinisikan kita. Dalam video ini, kita akan menjelajahi tips dan strategi praktis untuk membantu kalian tetap kuat, apapun yang terjadi. Entah kalian sedang menghadapi masalah pribadi, kemunduran profesional, atau hanya tekanan sehari-hari, ingatlah bahwa kalian tidak sendirian. Bergabunglah denganku saat kita menavigasi masa-masa sulit ini bersama-sama, belajar bagaimana menjaga kekuatan dan ketenangan kita. Saat menghadapi kesulitan, reaksi pertama kita seringkali panik, tetapi penting untuk mundur selangkah dan bernapas. Bernapas dalam-dalam lebih dari sekadar teknik relaksasi, ini adalah jembatan menuju kejernihan dan ketenangan. Dengan berfokus pada napas kita dapat membumikan diri kita sendiri untuk sementara mengesampingkan kekacauan. Bayangkan setiap napas sebagai gelombang yang menyapu kalian, masing-masing menghilangkan sedikit ketegangan. Ini bukan hanya puitis, ini didukung oleh sains. Pernapasan dalam mengaktifkan sistem saraf parasimpatis kita yang membantu mengurangi tingkat stres. Mari kita praktikkan ini bersama-sama. Tarik napas perlahan, tahan sejenak, dan embuskan lebih lambat. Lakukan ini beberapa kali dan perhatikan perubahan pada tubuh dan pikiran kalian. Ini adalah awal yang sederhana tetapi kuat. Ingat, badai tidak harus menelan kita. Kita bisa belajar menari di tengah hujan. Ketika dihadapkan dengan segunung masalah, mudah untuk merasa kewalahan. Tetapi ada strategi untuk membuat gunung ini lebih mudah dikelola bagi menjadi bukit-bukit kecil yang dapat didaki. Mulailah dengan mengidentifikasi komponen utama dari masalah kalian. Tuliskan, atasi setiap bagian satu persatu. Metode ini tidak hanya menyederhanakan apa yang perlu kalian lakukan, tetapi juga memberikan rasa pencapaian saat kalian menyelesaikan setiap tugas. Ini seperti memecahkan teka-teki, sepotong demi sepotong, kalian mulai melihat keseluruhan gambar terbentuk. Pendekatan ini dapat mengubah tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi menjadi serangkaian langkah yang dapat dicapai. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah. Mari kita ambil langkah itu bersama hari ini. Tidak ada orang yang terisolasi. Di saat-saat sulit, mengulurkan tangan untuk mendapatkan dukungan bisa menjadi penyambung nyawa yang kita butuhkan. Bicaralah dengan teman, keluarga, atau bahkan kolega yang dapat menawarkan telinga untuk mendengarkan atau uluran tangan. Ini bukan tentang mengalihkan beban kalian kepada orang lain, melainkan tentang membaginya untuk meringankan beban. Terkadang, hanya dengan membicarakan masalah kita dengan lantang dapat memberikan wawasan atau solusi baru. Selain itu, mengetahui bahwa ada orang lain di sana untuk kita dapat secara signifikan meningkatkan kekuatan emosional kita. Jangan meremehkan kekuatan komunitas. Mari kita hargai dan manfaatkan hubungan kita, tidak hanya untuk keuntungan kita, tetapi juga untuk memperkuat ikatan yang menghubungkan kita. Kesehatan fisik merupakan pilar ketahanan mental. Olahraga teratur, pola makan seimbang, dan tidur yang cukup membentuk fondasi tempat kekuatan mental kita dibangun. Ketika tubuh kita terasa enak, pikiran kita seringkali mengikuti. Anggap tubuh kalian sebagai taman, perlu dipelihara dan dirawat. Saat kalian merawatnya, ia akan tumbuh subur, begitu juga kalian. Aktivitas fisik, khususnya, melepaskan endorfin, yang memiliki khasiat meningkatkan suasana hati. Mari kita berkomitmen untuk bersikap baik kepada tubuh kita, memberi mereka perawatan yang layak mereka dapatkan. Ini bukan hanya tentang kebugaran, ini tentang menciptakan harmoni antara tubuh dan pikiran yang dapat menghadapi badai apapun. Di tengah kesulitan, sangat penting untuk mempertahankan pola pikir positif. Fokus pada apa yang dapat kalian kendalikan daripada apa yang tidak dapat kalian kendalikan. Pergeseran perspektif ini dapat secara dramatis mengubah lanskap emosional kita. Rayakan kemenangan kecil kalian, itu adalah batu loncatan untuk mengatasi rintangan yang lebih besar. Berpikir positif bukanlah mengabaikan hal negatif, melainkan tentang menerima kemungkinan kebaikan. Mari kita menumbuhkan rasa syukur atas apa yang kita miliki dan menemukan kegembiraan di saat-saat kecil. Dengan memelihara pola pikir positif, kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan dengan semangat yang lebih kuat dan lebih tangguh.
Setiap tantangan yang kita hadapi adalah momen dalam waktu, dan seperti semua momen, itu akan berlalu. Mengingat hal ini dapat memberikan rasa harapan yang besar selama masa-masa sulit. Sejarah dan pengalaman pribadi mengajarkan kita bahwa ketahanan bukanlah tentang tidak pernah jatuh, tetapi tentang bangkit kembali setiap kali kita jatuh. Mari kita tatap masa depan dengan harapan, mengetahui bahwa perjuangan kita saat ini hanyalah bagian dari perjalanan yang lebih besar. Biarkan pengetahuan ini menghibur kita dan mendorong kita maju. Kita tidak ditentukan oleh cobaan kita, tetapi oleh bagaimana kita bangkit di atasnya. Teruslah bergerak maju selangkah demi selangkah, hari demi hari. Bersama-sama, kita akan muncul lebih kuat. Kita telah menjelajahi beberapa jalur menuju ketahanan hari ini, mulai dari menarik napas dalam-dalam hingga berfokus pada hal positif. Ingat, ini bukan tentang menghindari badai tetapi belajar menari di tengah hujan. Terima kasih telah bergabung denganku dalam perjalanan ini. Kehadiran dan keterlibatan kalian sangat berarti bagiku. Jika kalian merasa tips ini bermanfaat, silakan sukai, komentari, dan berlangganan untuk konten lainnya. Mari kita terus saling mendukung dan tumbuh bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!